وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jamaah rahimakumullah, hari ini hari yang ke-17 kita berpuasa, pertanda separuh dari bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita perlu duduk merenungkan yang telah pergi dan memikirkan yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita berpuasa karena Allah tahu kita butuh dengan puasa. Allah memahami kalau manusia memerlukan musim-musim kebaikan, di mana dibuka bagi mereka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan seharusnya menjadi bulan memperbaiki diri. Kita ini punya jiwa yang binang, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Itu jiwa kita. Kalau setan jelas dia berjanji, bersumpah sama Allah Jalla Jalaluh, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semuanya. Itu keinginan setan. Dan Allah memberikan jiwa kepada kita yang kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Itu jiwa kita. Makanya kadang-kala sebagian orang pengajian masih berbicara. Tunda, masih ada yang berbicara. Itu pengajian. Artinya dalam kondisi yang sudah dibikin begitu indahnya majelis ilmu di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, ternyata jiwa manusia masih ada yang memaksa dia untuk keluar dari kondisi tersebut. Sebagian dengarkan kajian masih pegang HP-nya. Kadang-kala dia masih sempat buka WhatsApp, masih sempat buka Facebook di kajian. Dan itu yang terjadi dengan bulan Ramadan. Apabila ada yang bertanya, Ustadz, katanya setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan dosa? Jiwanya yang menuntut dia untuk melakukan dosa. Maka Allah ciptakan bulan Ramadan untuk kita. Dan dalam ibadah puasa, jamaah, Allahu Akbar, kita benar-benar dididik untuk menjadi hamba Allah yang baik dalam kondisi sendiri dan dalam kondisi di depan orang. Kebanyakan kita bisa menjaga perilaku di depan orang. Banyak di antara kita bisa amanah memegang HP-nya tatkala tidak ada orang yang melihat dia. Malah sebaliknya, kalau banyak orang melihat, dia jadi amanah, hati-hati buka HP. Tapi tatkala sendirian, entah apa yang dia lakukan. Maka Allah menjadikan ibadah puasa ini sebuah ibadah khusus milik Allah. Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Perhitungannya udah jelas. Kalau kita bicara THR berapa? Udah turun THR. Belum. Kok belum nih? Ana alhamdulillah tadi pagi sudah dapat THR. Alhamdulillah. Jadi kita udah nggak dimarahin lagi sama istri, udah setoran faktor THR-nya. Kapan kira-kira THR? Betul, minggu depan. Kayaknya THR-nya setelah Idul Fitri, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, Allah Jalla Jalla menjadikan ibadah yang lainnya selain puasa itu milik manusia. Hitungannya udah jelas, seperti THR. THR itu tunjangan hari raya. THR itu turunnya ya sepekan sebelum Lebaran atau 5 hari sebelum Lebaran, terserahlah.
kapan turunnya THR. Tapi sudah ada kepastian. THR itu 1 bulan gaji. Itu ketentuan. Pahala sholat kita, pahala sodakoh kita, itu semua sudah ditentukan sama Allah. Ada hitungan. Kecuali puasa yang Allah tidak menentukan. Allah mengatakan, illa saum fa innahu li. Kecuali puasa. Puasa itu milik aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan balasan untuk puasa. Maka kita tidak tahu berapa hitungan pahala puasa. Tapi kita tahu siapa Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang memiliki segala-galanya. Kenapa jemaah? Kok ibadah puasa spesial banget? Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini manusia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya. Istrinya dia tidak sentuh di bulan Ramadan. Makanan yang enak di depan mata dia tidak sentuh. Padahal tidak ada manusia yang melihatnya. Dia masuk kamar, Masya Allah. Di kamarnya ada kulkas. Dia buka, Allah, ono es campur. Terik. Matahari yang begitu panas. Dia tidak mau meminum itu. Padahal tidak ada teman-teman yang melihat. Sahibnya nggak ada yang melihat. Hanya dia sendirian di dalam kamar itu bersama Allah Jalla Jalaluhu yang berada di atas arasnya memandang dia. Tapi dia tidak menyentuh minuman itu. Itu puasa. Puasa itu susah dimasukin riya kecuali orang menampakkan. Berbeda dengan sholat. Sholat kita bisa riya. Kenapa? Karena ada gerakannya sholat itu. Kelihatan orang ini sedang sholat. Dari mana kamu tahu? Ya tahulah dia takbir, dia ruku, dia iktidal, dia sujud, dia salam. Dia sedang sholat. Tapi dari mana kita tahu fulan sedang puasa? Nih sekarang yang ada di tempat ini. Apa semuanya puasa? Wallahu a'lam. Wallahi jamaah, coba ngelihat yang wajahnya seger-seger. Ini bisa jadi tadi habis asar minum kopi apa baru datang. Mungkin saja. Karena ibadah puasa ini ibadah yang memang nggak kelihatan orang itu puasa sama tidak. Tidak ada gerakan amal, nggak ada. Orang sedekah jelas dia ngeluarkan duit, diserahkan. Ada yang nerima, ada yang melihat. Tapi puasa, Allah jamaah. Sebagian suami, Masya Allah, sahur bersama istrinya, berbuka sama istrinya. Istrinya mengira selama 1 bulan suaminya puasa. Padahal di luar, duhur, marung. Itu terjadi. Makanya, antum ketika berdusta, yang antum bohongi itu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um. Sejatinya antum membohongi diri antum sendiri. Datang ke rumah seakan-akan, yuk buka bismillah. Mana esok? Pelekak ini jemaah. Oh, Masya Allah. Padahal dari tadi dia nggak puasa. Makanya Allah katakan kecuali ibadah puasa itu milik aku. Karena orang ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya min ajli karena aku, kata Allah. Maka kita perlu tumbuhkan di bulan Ramadan ini perasaan bahwa kita senantiasa diawasi Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah, kita harus memandang ke depan, bukan memandang hari ini. Sebagaimana seorang pegawai negeri, dia itu maksa masuk jadi pegawai negeri. Padahal berapa sih gajinya pegawai negeri awal masuk? Berapa jadi? UMR? Atau berapa? Yang honorer. Kenapa dia maksa ikut honorer? Karena ada harapan besar di diri dia bisa diangkat. Dan bakal mendapatkan gaji yang besar. Nanti, sekarang tidak. Sekarang belum Pak Ustadz. Tapi saya ada harapan. Ada janji-janji. Kenapa sama Allah kita tidak seperti itu? Kenapa tidak hadir di hati kita bahwa suatu saat kita akan diberdirikan di hadapan Allah? Bahwa kita akan melewati sirat. Allah bercerita di surat Ali Imran ayat 30.
tentang kita. Allah mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dia amalkan selama ini dari kebaikan. Dia akan dapatkan semuanya. Kalau kita berbuat baik di rumah sakit ini, antum umpamanya melihat ada sampah. Padahal bukan tugas antum membuang sampah itu. Antum tahu ada pekerjaannya cleaning service. Tapi antum buang sampah itu. Bos antum nggak kelihatan. Sehingga tidak ada penilaian plus buat antum. Karena bosnya nggak kelihatan. Tapi kalau bos kelihatan mungkin, oh fulan Masya Allah. Tapi Allah melihat semua gerak-gerik kita. Semua amal kebajikan yang kita amalkan, kecil besar, kita akan dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Kita akan dapatkan. Allah katakan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Dan apa saja perbuatan buruk yang dia lakukan, dia akan mendapatinya. Antum akan dapat. Antum akan baca sendiri kitab catatan antum. Seakan-akan CCTV itu senantiasa mengawasi antum. Ketika antum mengatakan, enggak, saya tidak mencuri. Datangkan CCTV. Antum lihat nih. Allah katakan pada hari kiamat, Iqra' kitabak. Baca kitabmu. Baca sendiri. Enggak perlu ada orang yang membacakan. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang menghitung dirimu. Engkau nggak perlu orang lain. Malaikat hanya mencatat lalu menyerahkan ini buku catatan. Yang baik sekecil apapun kita akan mendapatinya. Yang buruk pun seperti itu. Wallahi kita di tempat ini seakan-akan kita semua orang baik. Ketahuilah dalam beribadah kepada Allah, kita itu nggak ada yang tersembunyi. Nggak ada. Antum di hati antum sekarang menyimpan apa, Allah tahu. Antum sekarang sedang pura-pura baik, Allah tahu. Antum tahu fulan sedang pencitraan, ya. Makanya terkadang kalau kita melihat hadis Nabi SAW, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang yang dalam hidupnya, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Orang baik. Orang itu. Sampai tinggal satu zira antara ajal dia dengan dirinya. Antara kematian dia. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Faidkhuluha. Kemudian dia di akhir hidupnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Kemudian dia masuk neraka. Mungkin orang berkata, fulan biasa qiyamul lail. Fulan biasa sholat malam, rajin sodakoh, rajin berzikir. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati dia. Allah tahu jemaah. Sehingga matinya su'ul khatimah. Karena dia menyimpan cinta kepada kemaksiatan di hatinya. Dia suka dengan berbuat dosa. Dia memang menunda-nunda tobat. Ketika di depan orang dia kelihatan baik. Dan ini berbahaya buat kita. Ramadan mengajarkan kepada kita. Kalau Allah senantiasa mengawasi kita. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, Ya'ti yaumul qiyamah rijalun bihasanatin amsal jibala tuhama biyadah. Akan datang pada hari kiamat orang yang membawa kebaikan yang seperti gunung Tihamah, putih kebaikan ini. Banyak sekali, sebesar gunung. Dia bawa kebaikan tersebut. Lalu Allah menjadikan semua kebaikannya hilang. Sia-sia, seperti debu yang berterbangan. Ketika itu seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Nabi SAW, tolong engkau jelaskan kepada kami, mereka itu siapa? Seperti apa mereka itu? Amma haula
Lalu Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, haula min jildatikum. Mereka itu termasuk dari golongan kalian, kulitnya seperti kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka adalah manusia-manusia yang suka qiyamul lail. Seperti kalian bangun malam, mereka juga bangun malam. Terus apa masalahnya? Orang ini orang baik. Lakinnahum, nih penyebabnya, amalan mereka gugur. Lakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka kalau sedang sendirian, ketika tidak ada yang melihat dia, ketika semua pintu dikunci, di saat itu dia melanggar aturan-aturan Allah Jalla Jalla. Ternyata orang ini hanya baik di depan sohibnya, hanya baik di depan halayak ramai, merasa baik padahal dia menyimpan dalam dirinya dosa-dosa tersembunyi. Di situ dia benar-benar meremehkan Allah. Dia menghormati manusia. Kalau dilihat orang, dia giat bekerja. Dan itu yang kita lihat. Kebanyakan kita bekerja, kalau bos datang. Bos kemana? Bos sedang keluar kota. Alhamdulillah. Duduk langsung. Betul jangan. Kok ada yang ketawa-ketawa? Enggak lah usah, kita orang. Jangan bohong lah. Kita seperti itu. Orang yang seperti ini, Ramadan, masa pelatihan dia. Antum tuh bisa nggak makan, nggak minum di dalam kamar. Bisa antum lakukan itu. Masa antum masih melakukan yang haram? Masa antum masih melakukan kemaksiatan? Lalu Allah mengatakan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini orang pada hari kiamat menginginkan antara dia dengan amalan dosa dia ini di jarak yang jauh sekali. Dia nggak kepingin ketemu dengan dosa-dosa dia pada hari kiamat. Mungkin ketika dalam kehidupan dunia dia menyukai seorang wanita. Na'udzubillah, dia berjalan dengan wanita tersebut. Dia melakukan kemaksiatan tersebut dengan perempuan itu. Banyak maksiat yang dilakukan. Pada hari kiamat dia tidak ingin berjumpa dengan wanita ini. Dia takut, ya Allah jangan sampai perempuan ini datang, ya Allah, menjadi saksi bahwa dia melakukan kemaksiatan bersama. Hilang kerinduan, hilang cinta, hilang syahwat, yang ada rasa takut pada itu. Seperti yang terjadi dengan syaitan. Orang itu akan mengatakan kepada syaitan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Andai kata antara aku dengan engkau sejauh jarak timur dan barat, engkau benar-benar teman yang buruk. Itu kapan akan terjadi? Kelak pada hari kiamat. Namun Allah mensyariatkan ibadah puasa buat kita supaya jangan sampai nyesalnya nanti. Di sini nih kita belajar bahwasanya Allah senantiasa mengawasin kita. Allah mengatakan di ayat ke-30 dari surah Ali Imran, Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu menakut-nakutin kalian dengan dirinya. Kita perlu takut sama Allah jemaah. Kalau kita melakukan kesalahan di tempat kerja kita, kita mungkin di SP1. Kesalahan itu berulang di SP 2. Kesalahan itu berulang di SP 3. Setelah itu dipecat. Kita masih ada kesempatan cari kerja di tempat lain. Masih ada kesempatan. Bukan hanya perusahaan ini tempat kita kerja, tapi kita akan mengulangi kesalahan yang sama di tempat itu, di tempat satunya, di tempat satunya. Karena kita tidak merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadilah antum mengawasi diri antum sendiri. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari bersama kawan-kawannya, dia pergi keluar kota Madinah ke daerah padang pasir. Di situ ada pengembala kambing. Matahari sangat terik pada waktu itu, siang hari. Mereka bawa makanan.
Dipanggil itu pengembala, sini, yuk makan. Kata dia, makasih, aku sedang puasa. Subhanallah. Dia sendirian di padang pasir mengembala kambing. Dia berpuasa. Ditanya, di panas yang terik ini kau berpuasa? Iyalah, dia ingin dekat sama Allah Jalla Jalla. Akhirnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ingin menguji kewaraan orang ini. Orang ini mau makan haram nggak? Kasih tahu. Bisa nggak kita beli kambingmu? Satu lah. Apa kata pengembala ini? Mohon maaf, saya cuma pekerja. Saya nggak punya apa-apa di sini. Ya, engkau kan bisa bilang sama majikanmu, kambingnya satu dimakan serigala, kambingnya satu mati, kan selesai. Apa kata anak ini? Fa'aina Allah. Di mana Allah? Subhanallah. Hadir Allah pada diri dia. Bahwa Allah yang berada di atas arasnya senantiasa mengawasi dia. Ini yang kadang-kadang kita tidak punya dalam kehidupan ini. Kita hanya bisa baik di depan orang saja. Kayak anak di depan orang ceramah baik. Bukan itu ukuran kebaikan. Bisakah kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika Imra'atul Aziz wa ghallaqatil abwab, pintunya ditutup semuanya. Lalu Nabi Yusuf diajak berbuat kemaksiatan. Nabi Yusuf takut, dia lari untuk menyelamatkan dirinya. Dia takut sama Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Ketika diajak berbuat maksiat, siapa yang diingat oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Allah, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Enggak, aku berlindung kepada Allah dari berbuat kemaksiatan. Allah itu Rabbku. Allah itu yang menciptakan aku. Allah tempat kembali. Ini yang perlu dihadirkan. Dan Ramadan latihan untuk menghadirkan itu. Masa antum meninggalkan makan dan minum, tapi antum masih berbuat kemaksiatan? Ingat di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sosok pemimpin yang perhatian sama rakyat. Hampir setiap malam, kalau istilah zaman sekarang ini, belusuan. Beliau datang malam-malam itu ke rumah-rumah orang-orang di kampung di kota Madinah. Di waktu sahur, hampir mendekati subuh, dia meninggal. Ada seorang wanita. Umarnya lagi bersandar di temboknya sebuah rumah istirahat, udah capek. Tahu-tahu terdengar suara dari dalam yang memanggil ya bunayya imzikil labana bil ma. Wahai ananda, wahai putriku, tolong dicampur susunya sama air. Tolong dicampur susunya sama air. Apa kata putrinya? Ya Umma, ama sami'ti azma amiril mu'minin? Apakah engkau belum mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wa ma azmu Amirul Mukminin? Apa pengumuman yang sudah disampaikan? Dia mengumumkan bahwa tidak boleh mencampur susu dengan air. Apa kata ibunya? Fa innaki fi maqamin la yaraki Umar. Wahai putriku, di mana Umar? Kau sekarang ini sedang tidak dilihat Umar. Sudah campur. Wanita ini mengatakan, ya Umar, ya, mungkin Umar tidak melihatku, tapi Allah Tuhannya Umar melihat aku, ya Umar. Aku nggak mungkin berbuat maksiat dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Aku taat kalau dia melihat. Kemudian aku bermaksiat ketika dia tidak melihat. Aina Allah, di mana Allah? Di sini jamaah. Yang perlu ditanamkan pada diri kita. Bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan. Bukan untuk hiburan. Bukan untuk istirahat, bukan. Bukan untuk cari duit, bukan. Allah menciptakan kita agar kita kenal sama Allah Jalla Jalaluhu.
Agar kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Semua fasilitas Allah berikan. Satu yang Allah pinta. Liya'budun. Kau beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati engkau seperti itu. Makanya orang-orang yang hidup di dunia, hiburan sana, hiburan sini, istirahat sana, istirahat sini, berbuat dosa sana, berbuat dosa sini, Ramadan masih mendengarkan musik. Quran nggak dia baca. Dia sibuk dengan musik-musik. Apa yang antum dapatkan di sana? Sampai di bulan Ramadan antum tidak selesai hatam Quran. Cuman bayangkan nih seorang bocah cilik perempuan sudah tumbuh di dirinya. Kalau Allah senantiasa mengawasi aku ibu, aku tidak mungkin berbuat maksiat. Dan bulan Ramadan, tolong jadikan bulan ini yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Kalau mungkin di hari-hari yang kemarin kita masih berbuat maksiat, di bulan Ramadan setannya dibelenggu, nerakanya dikunci, maksa masuk neraka. Maksa masuk neraka. Tahu dari mana Ustaz? Dia berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan, nggak menjaga dirinya. Itu termasuk orang yang maksa masuk neraka. Dan kalau kita lihat, sebagian orang masuk neraka itu bayar. Dia beli tiket masuk neraka. Masuk surga gratis. Dia tinggalkan. Ngaji gratis. Sebagian orang kalau masuk karaoke, mau tanya, ada nggak di bulan Ramadan orang masuk ke tempat karaoke? Waduh, Ustaz. Mereka di karaoke, iya ana lihat ada yang masuk, tapi tadarusan, Ustaz. Masa tadarusan di tempat karaoke, Masya Allah. Yuk baca Al-Baqarah. Kayaknya nggak kayak gitu lah jemaah. Wallahu a'lam. Ada yang pernah masuk tempat karaoke? Coba angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada jemaah. Nggak ada. Tapi yang jelas antum lebih tahu dengan diri antum sendiri. Antum bakal baca kitab antum sendiri. Iqra kitabak. Antum akan baca kitab itu sendirian. Antum akan menghisab. Jemaah rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memberikan wasiat agar kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalian mulai hisab diri kalian. Kenapa? Kalau kalian menghisab diri kalian sekarang, nanti orang yang punya hitung-hitungan jamaah. Umpamanya orang ini di awal bulan hitung-hitungan. Ana punya gaji 3 juta. Ana hitung, utang ana sekian, pengeluaran ana sekian. Di akhir bulan, dia sudah nyaman. Alhamdulillah, masih tersisa 500 ribu. Tapi kalau orang yang nggak hitung-hitungan, pokoknya beli ini, beli itu, bon sana, bon sini. Akhir bulan, ternyata pengeluaran dia 5 juta. Gajinya berapa? 3 juta. Apa yang akan terjadi? Nangis. Ya Allah. Terus gimana bulan depan? Maka dalam urusan sama Allah kita perlu menghisab diri kita. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Kalian timbang amalan kalian sebelum kalian yang ditimbang nanti. Nimbang ini masalah kualitas. Kalau kita bicara sholat jamaah, Masya Allah. Semua sholat tarawih. Tapi kualitasnya beda-beda. Satu soft bersama. Berdiri bersama dari sejak jam 7 baru pulang jam 8. Sama. Tapi apakah kualitasnya sama? Nggak sama. Yang satu sholat ketika imamnya baca tabarok. Ya Allah, tabarok. Yang satu ketika imamnya baca tabarok. Alhamdulillah. Ana bakal nikmat nih sama imam. Sama-sama berdiri. Ada satu imamnya panjang sedikit. Batuk-batuk. Kadang-kadang imamnya jadi bingung. Ya apa Ustaz? Kita mau ceramah ini. Mau sholat agak panjang, ada yang batuk-batuk di belakang. Apa perlu dibawa ke kemana? Ke UGD atau apa? Subhanallah. Berbeda jemaah. Maka sebelum kita nanti ditimbang, ini ada waktu, kita ada kesempatan. Sekarang kita punya kesempatan. Tinggal 13 hari lagi. Malam ini gimana antum mau tarawih? Insyaallah.
Ana mau cari masjid yang panjang bacaan. Di Masjid Al-Irsyad berapa panjang? 1 juz. Waduh, kepanjangan Ustaz. Ana cari yang juz amma lah. Nggak ada masalah mau cari yang juz amma. Gimana? Tapi yang jelas antum hitung-hitung jamaah. Dan kalau ana melihat subhanallah, antum 8 jam kerja cari dunia, tapi cari akhirat, Allahu Akbar. Berapa jam antum cari akhirat? Hitung coy. Di 10 hari terakhir, orang pada sibuk nunggu THR. Tapi ada hamba-hamba Allah yang menanti Lailatul Qadar. Dia tunggu Lailatul Qadar. Tiap malam yang gak pulang ke rumah. Ditelepon sama bapaknya, sama ibunya. Nah, mak tak mulai nak. Ki adente pak. Adente apa? Adente Lailatul Qadar. Adakah orang yang seperti itu? Hampir nggak ada jemaah. Yang ada, bu mak tak boleh nak. Iya, lembur ya. InsyaAllah oleh gaji jen banyak. Nah. Manusia siap lembur untuk dapat duit, tapi tidak siap lembur untuk dapat Lailatul Qadar. Jemaah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 THR. Bayangkan sekarang. Ana mau tanya antum. Udah berapa lama kerja di sini? 1 tahun. Masya Allah. Dapat THR nggak? Belum pernah dapat THR? Belum. Masya Allah. Kira-kira nih. Kalau rumah sakit ngomong sama antum. Siapa nama antum? Fathur. Fathur siapa? Mas Fathur. Gini Mas Fathur, kita ada keperluan sama Mas ini 10 hari ini karena banyak karyawan yang libur. Mas, kita minta kerja, nggak pulang lah. Tinggal di rumah sakit. Tapi gajinya kita bikin 10 kali lipat. Kira-kira Mas mau nggak? Kali lipat. Cuma 10 hari. Mau? Kalau tidak mau dibawa ke IGD nih, harus diperiksakan. Manusiawi kan kalau mau kan. Biasa iyalah Ustaz. Siapa yang tidak mau? Digaji 10 kali lipat hanya untuk 10 hari. Dapat gaji 10 bulan jamaah. Bagaimana kalau gajinya 100 bulan? Antum dikasih, Mas ini bukan 10 bulan, maaf. Ternyata 100 bulan. Tapi antum nginep di sini Mas. Nggak popo, bismillah. Bagaimana kalau 1000 bulan jamaah? Orang dikasih gaji 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Dikasih dia. Hanya cukup 10 hari antum bisa dapat gaji 1000 bulan. 10 hari nggak pulang. Nganu apa ya sudah bersih-bersih di sini. Yang memperhatikan kondisi rumah sakit. 10 hari. Siapa yang tidak mau jemaah? Tapi kita Lailatul Qadar hampir nggak pernah mengharap Lailatul Qadar. Doa saja nggak pernah. Doa ya Allah mudah-mudahan aku dapat Lailatul Qadar. Kita kadang-kadang nggak pernah berdoa minta sama Allah. Allah sudah menetapkan bahwa kebanyakan kita itu memang budak-budaknya dunia. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu memang lebih mementingkan kehidupan dunia. Hitungannya fulus, hitungannya dunia. Hitungan akhirat, subhanallah. Baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. Alifun harf. Walamun harf wa mim harf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf ya ma. Tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Kita baca alif lam mim 30 kebaikan. Kita semangat.
Termotivasi nggak? Hari ini antum sudah juz keberapa? Kalau antum punya proyek Ramadan hatam Quran, berarti hari ini juz ke-17. Hari ini. Tapi ada orang yang nggak punya proyek. Sibuk dengan proyeknya orang lain. Nonton Facebook, nonton YouTube, nonton film-film. Di bulan Ramadan mahal waktu antum itu jamaah. Mahal. Pernah suatu hari Nabi SAW datang ke tempatnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu ibu-ibu masih ramai di belakang jemaah. Apa perlu dikasih mic di sana jemaah? Ada wireless kita. Ada wireless ya. Nah, bisa dikirim ke belakang kali. Jamaah, kita nggak tiap hari kajian. Kita tiap hari kajian di sini. Manfaatkan momen ketika malaikat turun. Ketika rahmat Allah sedang meliputi, membungkus kita. Untuk benar-benar tadi nasihat dokter Yani, dengarkanlah sebentar. Hari Nabi SAW datang ke tempatnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu ada sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, tidurnya di masjid. Jadi tidurnya di bagian belakang. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Bathan atau ila al-Aqiq fayati binaqatain ghawmawain atau kama qala Nabi SAW. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke Aqiq atau Bathan? Ini dua pasar hewan di Madinah, pasar. Siapa yang mau tiap hari berangkat ke sana? Fayati binaqataini kaumawain. Dia datang dengan onta yang besar, yang punuknya penuh isi. Tiap hari bawa 2 ekor onta. Min ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Dia dapat itu tanpa berbuat dosa. Halal dia mendapatkan itu. Siapa yang mau? Jamaah, harga 1 ekor onta itu yang besar mungkin 30 juta. Kalau 2 berapa? 60 juta. Kira-kira antum mau nggak? Tiap hari dapat fulus 60 juta. Wallah, kalau dapat kayak gitu saya tak tinggal rumah sakit. Mau apa kerja di sini? Tertarik nggak antum? Kata para sahabat, kulluna yuridu dzalika ya Rasulullah. Semuanya senang untuk mendapatkan itu. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid? Terus kalau kalian memang suka, kenapa kalian nggak tiap hari berangkat ke masjid? Fayaqra'u ayatain, lalu dia membaca 2 ayat dari Al-Qur'an Karim. Itu lebih baik daripada 2 ekor onta. Salasa ayat, dia baca 3. Itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 lebih baik daripada 4 ekor onta. Dengan sejumlah ayat yang dia baca, sejumlah itu lebih baik dari onta yang dia miliki. Berapa onta yang antum dapatkan hari ini? Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kita itu selalu memang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka ingat, di bulan Ramadan, manfaatkan kita untuk jadi lebih baik. Ada 10 hari terakhir yang masih tersisa. Jangan disia-siakan. Sayang jemaah. Hanya setahun sekali datang Ramadan ini. Ketika dia pergi, maka ada orang-orang yang berbahagia. Tapi ada orang-orang yang pura-pura berbahagia. Ada orang yang malam takbiran, malam Id cokor. Dia setrika baju barunya. Wah, beda apa kak? Lakun telasan. Sedang situ tak apa sama norok telasan. Apakah pantas orang yang tidak puasa kemudian ikut Idul Fitri? Ikut sholat Id, Masya Allah, Bismillah. Wah, situ apa sih? Ya enggak lah. Kita cuma ikut meramaikan. Nggak pantas jemaah. Tidak pantas dia memakai baju baru. Laisal Id liman labisal jadid.
Id itu bukan untuk orang-orang yang pakai baju baru. Bukan. Antum setiap saat bisa beli baju baru, jamaah. Kita bisa, malam ini kita bisa beli baju baru. Kemudian kita pakai, bisa untuk tarawih. Untuk datang ke tempat sholat, bisa pakai baju baru. Ingat, Id itu bukan orang yang pakai baju baru, sama sekali. Walakinnal Id liman taqwahu yazid. Tapi Id itu untuk orang yang takwanya bertambah. Baru pantas lebaran. Pantas antum merayakan Idul Fitri. Pantas antum di malam Laila, di malam takbiran, di malam Idul Fitri bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pantas antum bersyukur pada waktu itu. Karena Allah memberikan karunia kepada antum. Tapi kalau ternyata antum nggak puasa, nggak terawih, la terawih, wala puasa, wala ngaji, wala sodakoh, pantas merasakan Idul Fitri. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW berpesan bahwa kalau ada orang puasa, tapi ternyata dia masih nipu, dia masih suka berbohong, bagaimana kondisi puasa dia? Nggak ada gunanya. Nggak pantas juga antum merayakan Idul Fitri. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya orang ini rugi. Menahan lapar dan haus. Kenapa? Tadi lisannya tidak terjaga. Kata-kata kotor masih terlepas dari lisannya. Padahal ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar melainkan di situ ada raqib, ada yang mengawasi, ada atid, ada yang mencatat di sana. Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu kata Allah. Ada yang jagain. Maka kalau antum puasa, iya anak puasa, tapi antum tidak menjaga lisan antum, tidak menjaga diri dari dosa-dosa, nggak ada gunanya puasa antum. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta. Hati-hati jemaah. Di antara bentuk ucapan dusta itu antum menyebarkan berita bohong. Ada hadis masuk, kok api hadis itu, sebarkan. Tahu-tahu ada klarifikasi, maaf mas ternyata hadisnya palsu. Loh, hadis palsu dia sebarkan. Berapa orang yang dapat hadis palsu yang dia sebarkan? Maka hati-hati antumnya. Kita berbohong atas nama manusia dosa. Bagaimana kalau kita berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW? Kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda, padahal beliau tidak pernah bersabda itu. Umpamanya ada orang ngomong, Dokter Yahya mengatakan, katanya yang masuk hari Selasa akan dapat duit 2 juta. Kira-kira siapa yang akan menjadi lawan antum nanti hari Selasa? Semua orang akan datang kepada antum, mengatakan antum kok bohong. Iya, anak sebenarnya mau gurau saja. Nggak ada gurau, jangan. Hati-hati. Bagaimana kalau ternyata yang antum bohongi umat Islam? Mengatakan yang beramal ini dapat itu. Ternyata Nabi tidak pernah ngomong itu sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk hoax. Hoakin. Maka hati-hati ketika puasa, hindari kita. Kita harus dalam kondisi puasa ini lebih apa istilahnya? Lebih memilah berita yang masuk kepada kita. Oh, ini benar enggak? Ini salah apa benar? Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Enggak bermanfaat jangan di-share. Walaupun benar. Kadang-kala orang men-share foto tabrakan. Orang tabrakan dia foto. Subhanallah, lalu dia share. Apa yang dia inginkan sebenarnya?
Dia bukan nolongin orang yang tabrakan. Hanya dia foto atau dia video lalu dia sebarkan. Hati-hati. Khususnya pada bulan puasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu. Perbuatan-perbuatan sia-sia. Tindakan-tindakan bodoh. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya puasa disyariatkan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah tidak mau menyiksa kita dengan kita meninggalkan makan dan minum. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Gak mungkin Allah mau menyiksa hambanya dengan puasa ini. Tapi Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya. Agar selesai Ramadan, dikatakan kepada dia, taqabbalallahu minna wa minkum. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, silahkan jemaah. Kayaknya sudah ngerti semuanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika antum enggak ngerti. Orang yang tidak mau bertanya satu di antara dua hal. Satu di antara dua orang. Yang pertama, orang ini memang sudah pintar. Alhamdulillah Anda sudah paham yang disampaikan. Yang kedua, orang ini tidak peduli sama agamanya. Ya, Anda nggak ada urusan lah sama agama. Yang penting hidup, makan, minum, kawin. Ya, tidak ada bedanya kadang-kala dengan binatang. Bahkan ada sebagian yang lebih buruk daripada binatang. Tafadhal jamaah. Masya Allah. Ibu-ibu. Nah, kirim ke belakang mic ini. Tafadhal. Ya, silakan Bapak yang mau bertanya. Iya. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Pekerjaan saya wartawan di Jawa Pos Radio. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sebagai umat Islam atau sebagai manusia kita diwajibkan untuk meminta kepada Tuhan. Jadi seperti itu Pak. Justru kalau tidak meminta kita dikatakan sombong seperti itu. Itu pertanyaan saya, apakah seperti itu Pak? Mohon penjelasan. Yang kedua yang saya tanyakan, dikatakan tadi bahwa manfaat puasa ada dua, apa? Ketika kita berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Mau dijelaskan kebahagiaan berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali berkaitan dengan doa. Tadi Anda sampaikan, pernahkah ada di antara kita yang berdoa memohon kepada Allah untuk dapat Lailatul Qadar? Mungkin sebagian nggak pernah minta. Kenapa antum nggak minta? Satu, karena antum merasa nggak butuh. Orang itu akan minta tatkala dia butuh. Dia akan cari ketika dia butuh. Bagaimana seorang ketika baterai HP-nya habis, dia akan cari charger. Nggak ada charger, siapa yang bawa power bank? Karena dia butuh untuk menghidupkan HP.
Tapi ada orang-orang yang tidak pernah butuh dengan Lailatul Qadar sehingga dia tidak pernah minta dan tidak pernah mencari Lailatul Qadar. Allah menyuruh kita untuk meminta. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Bagaimana kita akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita tidak pernah minta? Jadi kalau dikatakan sombong, ya sombong. Orang yang tidak mau minta sama Allah merasa ya sudah cukup. Ada cerita jemaah. Ada seorang hendak meminta sumbangan kepada seorang konglomerat. Menurut informasi yang dia dapat, kalau meminta sumbangan sama fulan, mintanya di masjid. Ini sholat isya di masjid, nanti sebelum pulang ke rumahnya, antum minta sendiri. Habis sholat isya, ditunggu. Ada orang kayanya di soft pertama. Ditunggu sampai lampu mulai dikuranginnya. Orang isya ini, orang kaya ini nggak pulang-pulang. Berzikir, terus berdoa. Akhirnya orang yang meminta sumbangan ini mendekat kepada orang kaya ini. Didekati. Ternyata orang kaya ini masih minta sama Allah. Masih minta rizki, minta berkat, terus dia minta. Akhirnya orang ini ngomong, subhanallah, ini orang udah kaya raya kayak gini masih minta sama Allah. Aku yang kayak gini masa gak minta sama Allah? Udah anda mau minta sama Allah. Dia pulang gak jadi minta sumbangan. Dia minta sama Allah. Ini yang terjadi sama kita kadang-kadang. Kita lupa minta sama Allah Jalla Jalla. Dari tadi pagi sampai sekarang, berapa permintaan yang antum baca? Berapa permohonan? Berapa jam antum meminta kepada Allah Jalla Jalla? Padahal Allah sudah memastikan, ud'uni astajib lakum. Minta pasti aku kabulkan. Maka kalau kita lihat Mas Eko, Anda mau tanya sama Mas Eko, berapa kali minta Lailatul Qadar? Iya. Berapa kali itu? Minta Lailatul Qadar. Kan belum Lailatul Qadar. Supaya dapat, alhamdulillah. Ada orang yang minta tiap hari. Ada orang yang nggak pernah minta. Ketika sujud antum minta apa sama Allah? Itu tempat hamba paling dekat sama Allah ketika dia sujud. Apa yang antum minta ketika sujud itu? Yang ada orang kadangkala sholat seperti sholatnya seperti ayam mematuk jagung. Itu yang kita lihat di banyak masjid. Di 10 hari terakhir masjid semakin sepi. Sholat semakin cepat. Padahal Nabi SAW ketika sholat malam, beliau tidak lewat ayat tentang rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah. Beliau tidak melewatin ayat tentang azab kecuali beliau berlindung dari azab Allah Jalla Jalla. Itu Nabi SAW kita. Jadi memintalah kepada Allah. Dan Nabi pernah bersabda SAW, wal ajiz man ajiza 'anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Terkadang kita punya teman bisa berdoa, kita nggak bisa doa. Orang bisa minta di waktu-waktu mustajab antara azan dan qomat. Orang yang puasa itu punya doa mustajab. Sepanjang hari antum kadang-kala tidak berdoa. Tidak minta sama Allah Jalla Jalla. Kenapa? Allahu a'lam. Kalau tadi dikatakan sombong, iya. Orang yang tidak mau minta sejatinya dia sombong, merasa sudah cukup. Tapi jamaah, ada permintaan-permintaan yang tidak berkualitas. Ada sebagian kita mintanya nggak berkualitas. Allahumma inni as'aluka Avanza. Jadi ya Allah. Ya Allah, aku minta mobil Avanza yang baru. Cuma itu yang antum minta. Coba baca doa-doa Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku minta kebahagiaan di semua kebahagiaan di dunia aku minta. Aku ingin kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kiranya seperti itu, maka kita perlu introspeksi diri kita untuk doa-doa kita. Berapa banyak kita berdoa? Jangan malu untuk berdoa sama Allah. Pintu Allah tuh nggak pernah ditutup. Kalau antum punya atasan, antum punya masalah,
Kata dia apa? Besok jumpain ana jam 12. Besok jumpain ana jam 9 pas waktu kerja. Sekarang ana sibuk. Tapi sama Allah saat itu antum punya masalah, saat itu engkau mengatakan Allahumma, Allah dengar doa. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Sampai lupa. Apa pertanyaan kedua? Tunggu dulu biar dia yang jamaah. Dia yang bertanya. Tentang manfaat. Oh. Nah, tentang kebahagiaan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah kita ini tiap hari mengatakan Rabbi, Rabbi, Rabbana, Allahumma, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita nggak pernah berjumpa dengan Allah. Antum akan bahagia berjumpa sama Allah kalau antum bahagia berjumpa dengan Allah. Artinya memang berharap, anak kepingin jumpa sama Allah. Allah tuh yang ngasih tangan sama anak. Allah tuh yang ngasih kaki sama anak. Allah yang memberikan rumah sama anak. Allah yang memberikan rizki kepada anak. Anak kepingin jumpa sama Allah yang memberikan semuanya kepada anak. Dan Allah itu indah. Makanya ketika pada hari kiamat, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada orang-orang yang masuk surga tatkala mereka memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana nanti antum akan merasakan? Di dunia ini saja, antum kalau kangen sama bapak antum, antum kangen sama ibu antum, melihat dari jauh, gimana bahagianya antum ketika itu? Bagaimana ketika antum punya anak kuliah, 5 tahun nggak pulang-pulang, ditunggu sama ayahnya. Ketika datang di sini kebahagiaan yang tidak terhingga. Bagaimana kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu? Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadhal kalau ada pertanyaan yang lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang Lailatul Qadar. Apakah harus kita menyebutkan Lailatul Qadar itu di masjid Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, tentang Lailatul Qadar nih, apakah kita berburu Lailatul Qadar itu harus di masjid? Tidak harus di masjid. Tapi Rasulullah SAW berburu Lailatul Qadar di masjid. Beliau iktikaf di masjid selama 10 hari full. Beliau iktikaf. Tapi bukan berarti tidak bisa diraih di luar masjid. Bisa. Namun orang itu perlu lingkungan yang mendukung. Kalau di masjid, ya antum jangan bawa HP kalau di masjid. Karena sama aja antum di masjid tapi bawa HP. Apa gunanya antum di masjid? Tujuan iktikaf itu adalah memprotek diri kita dari dunia. Memutuskan hubungan kita dengan dunia. Memenjarakan tubuh kita dalam masjid. Dan hati kita fokuskan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu tujuan iktikaf. Jadi kalau orang umpamanya anak nggak bisa iktikaf, karena anak malam hari bekerja, fadhal. Manfaatkan waktu untuk berdoa, untuk berzikir, untuk qiyamul lail. Nabi SAW mengatakan, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar, dia bangun sholat karena iman dan berharap pahala sama Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kemudian ketika malam Lailatul Qadar, orang bisa meraihnya dengan terus berdoa, mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Antum baca terus itu. Ustaz ana piket Ustaz malam Lailatul Qadar, malam 23, 27, 29 ana piket. Ketika piket jangan berhenti mengatakan doa itu. Jangan begadang kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang di rumah tidurnya dikurangin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Syaddal mi'zar. Sarungnya dikencengin.
Kita 10 hari terakhir sarungnya dikendori. Mangani tambah akeh. Antum lihat. Syaddal mi'zar, sarungnya dikencengi. Sebagai pertanda ini waktu untuk bersungguh-sungguh. Orang kalau mau lari dalam kondisi pakai sarung, nggak mungkin sarungnya kedodoran. Kalau kedodoran dia harus pegang terus sarung. Tapi dia kencengi. Lalu apa yang beliau lakukan SAW? Ahyal lail, malam harinya dihidupkan. Begadang beliau. Dengan sholat, dengan zikir. Cukup? Belum. Yang ketiga, wa ayqadha ahlah, keluarganya dibangunkan. Beliau pernah mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang mau membangunkan tuh penghuni-penghuni rumah, suruh bangun semuanya, suruh beribadah di malam hari. Harus beda nih, Lailatul Qadar malam-malam 10 hari terakhir harus beda dengan malam-malam yang lainnya jemaah. Ada seorang syekh memberikan nasihat, subhanallah. Ana berulang kali sampaikan nasihat ini karena ana benar-benar tersentuh dengan nasihat tersebut. Syekh itu mengatakan, cobalah kau Ramadan. Itu tiap malam baca 3 juz. Sholat. Habis Isya, gak mau tarawih di masjid gak apa-apa. Kunci pintu rumahnya, pintu kamarnya, matikan HP-nya, hamparkan sejadahnya, ambil wudhu. Saat anak gak hafal Quran, pegang Quran. Allahu Akbar. Kalau bisa lebih baik sepertiga malam akhir, antum bangun jam 2, bangun jam 1, baca Quran. 1 juz Al-Quran itu berapa menit jamaah? 40 menit. Anggap 1 jam. Antum butuh 3 jam. Nggak harus di masjid, nggak harus di masjid. Tapi kondisikan kita di 10 hari terakhir ini memang fokus ibadah. Jadi volume ibadahnya ditambah, dinaikkan. Kemudian keikhlasan, jaga keikhlasan hati kita. Dan jangan lupa nanti bayar zakatul fitr. Zakat fitrah di akhir Ramadan. Mungkin seperti itu. Yang perempuan gimana Ustaz? Perempuan di 10 hari terakhir sibuk. Ngapain? Sibuk ke pasar. Beli baju baru. Wallahi jamaah, ana sampaikan, baju baru itu bisa antum beli setiap hari. Setiap saat bisa antum ke pasar beli baju baru. Tapi Lailatul Qadar nggak bisa. Dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita tidak benar-benar memanfaatkannya, ya udah anak-anak nggak pakai baju baru nggak apa-apa. Ajak anaknya meraih Lailatul Qadar. Yang sibuk bikin kue di siang hari, malam bangun malam. Kalau bisa ngomong sama suaminya, Mas, aku ndak arep pergi jajan. Saya tak ke jajan sudah. Apa? Meleboi. Mana apa? Saya mau berburu Lailatul Qadar. Sampai kepada suami. Gimana perempuan yang datang bulan Ustaz masih bisa meraih Lailatul Qadar? Anti mungkin tidak bisa qiyamul lail, tapi anti bisa bersedekah. Anti bisa berzikir. Anti bisa beristighfar. Anti bisa berdoa. Anti bisa membuat makanan kirim ke masjid buat orang-orang berbuka. Kirim buat orang-orang sahur yang iktikaf, berikan fasilitas kepada mereka. Tetap kita berlomba-lomba jemaah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fiikum. Mungkin itu